Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Kita akan membahas alur dari Dongha Stellar Transformation atau Xiang Qianbiang, atau bisa juga dikenal dengan Legenda of Immortal. Bagi kalian yang belum pernah nonton series ini, kita sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu karena konten ini full spoiler. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita Stellar Transformation season pertama pada tahun 2018. Awal dari series ini, kita diberitahu Pulau Naga yang berisikan manusia, peri sihir, iblis, dan binatang buas di sisi yang sama. Namun mereka semua ini memiliki batasan daerah. Sebelum terlalu jauh, kita jelaskan sedikit tentang daerah ini. Area Laut Tenggara adalah tempat terlarang bagi kultivator. Area Timur ditempati iblis binatang buas surga. Dan bagian Barat ditempati orang-orang yang mana di sana dibagi menjadi 3 negara, masing-masing dengan dukungan iblis peri. Di 3 kerajaan itu, yang paling kuat adalah Kerajaan Shu. Scene lalu berpindah, yang mana kita langsung diperlihatkan pertarungan antara 2 orang melawan manusia yang menyerupai iblis. Kita diperlihatkan orang yang memakai topeng ini berusaha melindungi seorang paman. Yang ternyata mereka ini adalah ayah dan anak. Dan series ini pun dimulai. Awal dari series ini, kita dibawa ke istana Raja Zhendong. Yang mana di saat ayah dan anak ini sedang menanam pohon, mereka didatangi oleh 12 tetua yang mana kita belum tahu maksud dari pembicaraan mereka. Oh ya, anak ini bernama Xiaoyu dan ayahnya bernama Xiaodi. Scene lalu berpindah di kediaman tetua dewa. Xiaodi berbicara kepada kakak Peng tentang masalah anaknya ini. Namun kakak Peng sudah tidak tahu bagaimana cara membantunya. Seiring berjalannya cerita, nanti kita diberitahu masalah apa yang terjadi pada Xiaoyu. Dengan berat hati, ayahnya pun membawa Xiaoyu untuk tinggal di desa pegunungan Yunwu. Tanpa tahu apa-apa, Xiaoyu pun tinggal di sana dalam kurun waktu yang lama. Untung saja di 2 tahun tersebut, ia tidak tinggal sendirian, yang mana ada kakek Lian yang menemaninya. Di sini, kakek Lian memberikan burung kepada Xiaoyu. Dia pun merasa sangat senang dan memberikannya sebuah nama yang adalah Xiaohi. Nah, di saat mereka pergi bermain, kakek Lian mengutus para penjaga untuk melindunginya. Xiaoyu berbicara kepada Xiaohi, ayahnya akan datang untuk menemaninya. Dan dia ini ternyata memiliki kedua kakak pria. Namun berapa lama pun ia menunggu, ayahnya tidak kunjung datang. Hingga akhirnya ayahnya datang dan ia hanya mencintai kedua kakaknya saja. Ternyata itu hanyalah sebuah hayalan Xiaoyu. Kakek Lian memberitahu ayahnya ini mungkin sedang sibuk. Keesokan harinya, di saat Xiaoyu melatih Xiaohi untuk terbang, mereka mendengar seseorang yang minta pertolongan. Yang mana kedua kakak beradik ini sedang dikejar oleh serigala pohon. Untung saja ada Xiaoyu dengan bantuan penjaganya berhasil mengalahkan serigala tersebut. Mereka pun memperkenalkan diri yang ada Tishan dan adiknya bernama Xiaolu. Mendengar mereka yang dari desa Tieji, Xiaoyu pun ikut pergi bersama mereka untuk bermain. Di saat mereka berteduh itu, ada salah satu penjaga Xiaoyu yang datang dan memberitahu kedua kakaknya datang untuk mengunjunginya. Di sana, Xiaoyu pun melepas rindu kepada kedua kakaknya yang bernama Xiaopeng dan Xiaojeng. Kedua kakaknya ini sepertinya merahasiakan sesuatu dari Xiaoyu dan mengatakan besok pagi mereka akan pergi karena ada sesuatu yang harus mereka kerjakan. Dengan berat hati, Xiaoyu pun kembali berpisah dengan kedua kakaknya ini. Di saat Xiaoyu sedih, kita pun jadi tahu alasan ayahnya ini mengasingkan dirinya. Yang mana 12 tetua mengatakan Xiaoyu tidak bisa menjadi pahlawan, atau dengan kata lain, ia ini tidak memiliki energi kultivasi. Bahkan Paman Peng juga tidak bisa membantu Xiaoyu. Jadi sejak kedatangannya kemari, ayahnya tidak pernah menemui Xiaoyu. Hingga ia merasa ayahnya ini tidak mempedulikan dirinya lagi. Di tengah kesedihannya itu, bintang jatuh pun muncul. Dan segera ia pun meminta permohonan untuk menjadi seperti kedua kakaknya dan berada di sisi ayahnya. Hingga akhirnya ia pun menyadari dan termotivasi bahwa dirinya ini harus mulai untuk maju dan tidak terjebak dalam nasibnya. Xiaoyu pun pergi dan meminta kepada kakek Lian untuk berlatih kultivasi. Kakek Lian pun memberitahu kultivasi dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni Tuan Hotian,
Tuan Xingtian, dan Sang Tian. Untuk menjadi Tuan Hotian tidaklah susah. Selama ia terus berlatih kultivasi dan melewati banyak rintangan, dia akan menjadi Hotian, seseorang yang mencapai kesempurnaan hebat dari dewa. Dan selanjutnya, ia akan berhadapan dengan Tian Dojiran. Tian Dojiran adalah kekuatan dalam yang hanya bisa dirasakan dan tidak bisa dibicarakan. Banyak orang yang tidak bisa menembus tahap ini. Sedangkan Sang Tian sangatlah dihormati. Dalam 300 tahun sejarah kekaisaran, hanya 3 saja yang dikenal sebagai Sang Tian. Salah satunya adalah Paman Peng. Dan untuk menjadi Sang Tian, mereka harus pergi ke sebuah pulau yang tidak diketahui. Sedangkan untuk Tuan Xiaotian masih garis darah, yang kemungkinan melalui keturunan. Tapi masih kemungkinan aja, karena untuk Xiaotian tidak terlalu dijelaskan. Walaupun sempat pasrah, Xiaoyu semakin semangat ketika mendengar ayahnya sangat menghormati Sang Tian dan berharap dari keluarganya bisa menjadi Sang Tian agar penderitaan mereka selama ini bisa dibebaskan. Karena Xiaoyu tidak memiliki kekuatan dalam, dia pun hanya bisa untuk berlatih seni bela diri saja dan sangat sulit baginya untuk berlatih kultivasi. Namun Xiaoyu tidak patah semangat dan dia akan mempelajari seni bela diri. Di sisi lain, ayahnya yang tahu Xiaoyu akan berlatih, dia pun meminta pelayannya untuk mengirimkan para guru dan teknik yang terbaik ke pegunungan Yunwu. Jadi, melihat sikap dari sang raja, bisa kita simpulkan dirinya ini sangat mencintai Xiaoyu. Namun, dengan berbagai alasan, ia tidak bisa menemuinya. Kembali kepada Xiaoyu, di sini para guru pun mulai berdatangan. Namun, Xiaoyu hanya bisa memilih satu dari ke-8 guru ini. Kalau dia mempelajari banyak teknik, akan membahayakan tubuhnya. Xiaoyu pun meminta mereka semua untuk menunjukkan keahliannya masing-masing. Setelah melihat keahlian mereka semua, di sini Xiaoyu pun memilih Jenderal Zhou sebagai gurunya. Karena hanya dialah yang memiliki aura yang berbeda dari guru yang lainnya. Namun Xiaoyu merasa Jenderal Zhou tidak senang menjadi gurunya. Tidak lama kemudian, kakek Lian memberikan hadiah dari kerajaan. Ia pun membukanya, yang ternyata itu ada sebuah gulungan yang berisikan latihan kekuatan dalam. Xiaoyu pun mencoba untuk berlatih, namun seketika tubuhnya menolak kekuatan tersebut. Xiaoyu mencoba dan terus mencoba, namun tidak kunjung berhasil. Ia pun tidak patah semangat dan keesokan paginya ia pergi lebih awal untuk latihan perdananya. Namun di saat ia sampai, Xiaoyu ternyata malah terlambat. Dengan sikap dinginnya, Guru Zhou pun menghukum Xiaoyu untuk berlari dari desa Yunwu sampai ke pegunungan. Xiaoyu yang baru saja turun dari bukit itu diminta kembali untuk naik ke bukit. Ia yang kelelahan pun membayangkan Guru Zhou sebagai ayahnya. Guru Zhou memintanya untuk menyerah kapan saja. Namun Xiaoyu tidak akan menyerah dalam latihan tersebut. Di sini Xiaoyu sangat kelelahan. Bahkan ketika berlatih kekuatan dalam, ia pun sampai tertidur. Hari-hari latihan berat pun mulai dilakukan oleh Xiaoyu. Nah, di sini kita diperlihatkan, walaupun Guru Zhou ini selalu dingin terhadap Xiaoyu, ternyata dia selalu mempedulikan Xiaoyu. Qishan dan yang lainnya merasa kagum dengan latihan berat yang dilakukan oleh Xiaoyu. Di saat Xiaoyu latihan itu, ia pun kembali bertemu dengan serigala pohon. Mereka berdua pun saling bertarung. Guru Zhou meminta para penjaga untuk tidak membantu Xiaoyu. Hingga akhirnya di saat Xiaoyu terdesak, Guru Zhou pun datang untuk membantunya dan meminta Xiaoyu untuk melanjutkan latihan. Tidak terasa, 1 tahun pun sudah berlalu. Di sini Guru Zhou sudah memberikan segalanya dan meminta Xiaoyu untuk melakukan latihan sendirian. Walaupun sedih, Xiaoyu berjanji kepada Guru Zhou, ia akan melebihi harapan gurunya ini. Di sisi lain, ternyata ayah Xiaoyu ini sedang di dalam pertempuran. Jenderal Zhou pun datang dan memberitahu Xiaoyu berlatih dengan sangat keras. Namun untuk mencapai kekuatan luar ekstrim, setidaknya ia mengira butuh 30 tahun Xiaoyu untuk mencapai tahap tersebut. Raja pun meminta Zhou untuk kembali beristirahat. Xin kembali kepada Xiaoyu. Di sini ia terus melakukan latihan seni bela diri.
Dan malam harinya, ia pun mulai mencoba kembali berlatih kekuatan dalam. 身体比过去力灵气都要多和快不少。 Namun ia tidak berhasil. Nah, kali ini tidak seperti sebelumnya. Ternyata energi tersebut masuk ke dalam otot dan tulangnya. Xiaoyu pun terus berlatih hingga beberapa tahun. Di saat ia belajar menguasai kekuatan air, ia pun menyadari air dan angin itu sama mengalir dari kekuatan luar. Jika ia berhasil menguasai air, ia kemungkinan bisa menggunakan energi angin. Scene kembali berpindah, yang mana Xiaoyu kembali menantang serigala pohon untuk bertarung. Di sini Xiaoyu pun pergi dengan cepat dengan energi anginnya. Bahkan para penjaganya tidak bisa mengejarnya. Xiaoyu pun memberi nama untuk pergerakannya, yang adalah tarian cahaya bulan 7 bintang pertarungan utara. Di kerajaan, ayah Xiaoyu mendapatkan pesan dari kakek Lian yang memberitahu para pasukan penjaga yang melindungi Xiaoyu diminta untuk ditarik karena mereka ini tidak bisa menyamai kecepatan Xiaoyu. Mendengar hal tersebut, ayahnya pun sangat senang dengan perkembangan anaknya. Kembali kepada Xiaoyu, di sini ia yang telah lama berlatih menyadari ia memerlukan senjata untuk pertarungan jarak dekat. Ketika ia mempelajari sebuah buku, dia menemukan sebuah jejak rekaman dari leluhurnya, yang mana ia akan memberikan pelajaran teknik pedang Yushi, yang adalah teknik yang sangat brutal layaknya serangan iblis. Karena itulah leluhurnya ini menyembunyikan teknik tersebut. Ia memberitahu ini latihan bagi makhluk yang bukan manusia, karena hati mereka dipenuhi dengan kemarahan. Walaupun teknik itu menakutkan, Xiaoyu sedikit tertarik dengan teknik tersebut. Ia pun mulai berlatih teknik Yushi dengan para boneka, hingga akhirnya pedang yang ia gunakan patah begitu saja. Xiaoyu berencana pergi ke rumahnya untuk mengambil pedang ikan, karena ia merasa pedang tersebut sangat cocok untuknya. Keesokan harinya, ia pun menemui Tishan dan Xiaolu untuk menanyai apakah mereka ini ingin menitipkan sesuatu karena dia akan pergi ke kota. Tishan berpesan sebuah pedang, sedangkan Xiaolu meminta sebuah boneka. Di saat Xiaoyu pergi, ada seseorang yang mengawasi desa Tijia. Scene lalu berpindah, yang mana Xiaoyu akhirnya sampai di kerajaan. Para penjaga dan tetua Gi menyambut kedatangan dirinya, yang mengatakan dia ini sedang mencari sebuah pedang ikan. Tetua G pun membawanya ke tempat terlarang milik raja, yang mana semua senjata legendaris tersembunyi di tempat tersebut. Xiaoyu pun mengambil pedang ikan legendaris dan meminta Tetua Gi untuk menyiapkan sebuah pedang dan sebuah boneka. Di sisi lain, desa Tija yang tenang dan para warga yang sedang berkebun dikejutkan dengan kelompok yang berdatangan. Mereka menyerang para penduduk dengan membabi buta. Tidak lama kemudian, Xiaoyu pun datang untuk membantu. Namun di sini, tangan dari Xiaolu terkena serangan. Melihat hal tersebut, Xiaoyu pun langsung menghentikan pendarahannya. Melihat para warga yang terluka dan tangan Xiaolu, ia pun mengajak tetua mereka untuk bertarung. Xiaoyu pun dengan mudah mengalahkan ketuanya dan membuat para anak buahnya pergi meninggalkannya. Di sini Tishan marah kenapa Xiaoyu melepaskan mereka. Malam harinya, di saat mereka beristirahat, ternyata para penjahat tadi kembali mendatangi mereka dengan membawa pemimpin kelompok. Mereka pun membakar desa dan menyadarkan Xiaoyu bahwa para penjahat seperti mereka seharusnya tidak dibiarkan kabur. Xiaoyu pun berencana untuk menghadapi ketua mereka. Namun karena perbedaan kekuatan, ia pun mengganti rencananya dengan menghabisi para anak buahnya terlebih dahulu. Pertarungan sengit pun terjadi antara mereka. Ketua itu pun sangat marah kepada Xiaoyu. Ia pun mengancamnya jika dia tidak menyerahkan diri, ia akan menghabisi para warga. Xiaoyu pun berhadapan dengan ketua dan wakil ketua. Walaupun ia selalu terdesak, Xiaoyu menunggu kesempatan untuk menyerang menggunakan teknik pedangnya. Nah, di saat wakil itu menyerangnya, untung saja Xiaohai membantu dan Xiaoyu berhasil menghabisinya.
Xiaoyu pun berhasil menghabisi semua anggota penjahat tersebut. Sejak saat itu, beberapa tahun pun berlalu. Di sini kita pun diperlihatkan Xiaoyu dan Xiaohe sudah tumbuh dewasa. Ia pun kembali ke rumahnya untuk menemui kakek Lian. Di sana ia diberitahu bahwa ayahnya akan mengadakan acara pendewasaan untuk Xiaoyu. Tidak lama kemudian, kita pun diperlihatkan Xiaolu yang tumbuh dewasa dengan sangat cantik. 阿哥， Sebelum ia menghadiri acara pendewasaannya, di sini Xiaoyu pun ingin pergi ke suatu tempat. Scene lalu berpindah, yang mana kita diperlihatkan seseorang yang sedang bermimpi akan dihabisi oleh Raja Xiaodi. Ia meminta kepada salah satu pengawalnya untuk mengutus mata-mata ke istana Raja Jendong di saat acara pendewasaan Xiaoyu diadakan, dan film pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas series ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.